balik gemerlap janji pembangunan dan derap langkah rencana besar, tersimpan kisah-kisah sunyi tentang harapan yang runtuh. Entah berapa kali kita sudah terpukau oleh janji-janji manis di atas panggung megah lengkap dengan spanduk bertuliskan untuk kemajuan bangsa. Namun, kenyataannya yang tersisa hanyalah proyek mangkrak, anggaran yang membengkak, dan rakyat yang lagi-lagi harus gigit jari. Berikut ini kita akan menelusuri 5 jejak mega proyek pemerintah yang kandas di tengah jalan. Digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai solusi kemacetan, proyek ini menargetkan pembangunan jalur monorail sepanjang lebih dari 14,8 km, yaitu dari koridor Kuningan, Sudirman, sampai Senayan. Proyek yang menelan biaya sekitar 4,7 triliun rupiah ini sempat membangun tiang-tiang beton namun mangkrak dan tak pernah beroperasi. Tidak adanya kepastian pembiayaan jangka panjang dan perubahan rute yang terus-menerus diduga menjadi pemicu mangkraknya proyek tersebut. Beberapa sumber juga mengatakan proyek ini diduga menjadi alat pencucian uang politik dengan menggelembungkan biaya perencanaan dan pengadaan. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor seharusnya menjadi kompleks pelatihan olahraga terbesar di Asia Tenggara. Namun proyek ini berhenti total sejak 2012. Gagalnya proyek tersebut ditengarai karena tanah proyek mengalami pergeseran akibat longsor, menunjukkan bahwa perencanaan geoteknik buruk dan kerugian negara berdasarkan audit BPK dan KPK saat itu sekitar lebih dari 700 miliar rupiah. Belakangan terbukti bahwa ada korupsi berjamaah di tingkat kementerian hingga DPR. Diperkuat dengan fakta bahwa proyek ini mengakibatkan penahanan beberapa tokoh politik besar termasuk mantan Menpora dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat saat itu. Blok Masela adalah ladang gas raksasa di Laut Arafura, Indonesia. Proyek ini dioperasikan oleh perusahaan asal Jepang Impact Corporation dengan potensi produksi gas alam cair skala global. Gagalnya proyek tersebut diduga kuat adanya lobi politik dan bisnis yang menginginkan proyek dikerjakan di darat agar lebih mudah dikelola dan dikomersialisasikan oleh perusahaan lokal. Ada spekulasi mengatakan bahwa proyek sengaja diperlambat untuk memberi waktu pada importir gas dan pemain energi asing agar tetap dominan di pasar regional. Kerugian negara akibat dari gagalnya proyek tersebut mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Proyek ini ditargetkan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Namun proyek ini mengalami pembengkakan biaya dan penundaan yang berulang. Proyek ini dianggap simbol politis Jokowi versus Jepang karena diberikan kepada Tiongkok tanpa proses tender yang terbuka. Banyak spekulasi mengatakan bahwa pembengkakan biaya digunakan untuk markup terselubung yang menguntungkan pihak tertentu di dalam negeri. Anggaran yang awalnya hanya 86 triliun rupiah membengkak menjadi 113 triliun rupiah. Keterlambatan operasional dan kelebihan biaya akhirnya ditanggung oleh APBN, padahal awalnya proyek ini diklaim tanpa menggunakan dana negara. Proyek listrik 35.000 MW pertama kali diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Proyek ini bertujuan memenuhi kebutuhan listrik nasional dan mendukung industrialisasi. Rencananya mencakup pembangunan puluhan pembangkit listrik yang baru. Nilai investasi yang awalnya 1.200 triliun rupiah akhirnya mengalami kerugian sebesar ratusan triliun rupiah. Proyek ini diduga menjadi lumbung kontrak penitipan dari berbagai kekuatan politik untuk mengamankan dukungan finansial.
Kelebihan pasokan listrik yang tidak dibutuhkan justru diduga sengaja dibuat untuk menyamarkan proyek-proyek tak efisien yang dibiayai oleh negara. Dugaan konspirasi yang menyertai masing-masing proyek bukan hanya isapan jempol. Banyak dari proyek ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik, merusak lingkungan investasi, dan menyisakan beban utang jangka panjang bagi generasi berikutnya.